Bayangkan sebuah perusahaan yang awalnya memproduksi gabus dan penyumbat botol, lalu bertransformasi menjadi pencipta mobil sport legendaris yang pernah mengguncang dunia otomotif. Bayangkan pula bahwa perusahaan ini pernah memproduksi senapan untuk perang, dan kemudian pulih dari salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah manusia, bom atom di Hiroshima. Inilah kisah nyata dari Mazda, merek otomotif asal Jepang, yang sejarahnya lebih dramatis dari yang pernah kita bayangkan. Selamat datang di Kuak Fakta, tempat kita membongkar kisah-kisah tersembunyi di balik nama-nama besar. Kalau kamu tertarik dengan sejarah industri, inovasi teknologi, dan perjuangan luar biasa manusia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang bisa belajar bersama kita. Cerita Mazda dimulai pada tanggal 30 Januari tahun 1920 di Hiroshima, Jepang. Pada masa itu, perusahaan ini belum dikenal sebagai Mazda, melainkan Toyo Cork Kogyoko, Sierra Ltd. Sesuai namanya, fokus utamanya adalah produksi gabus. Gabus adalah bahan penting untuk berbagai keperluan industri, terutama sebagai penyumbat botol. Namun, siapa sangka bahwa perusahaan kecil penghasil gabus ini akan menjadi ikon dunia otomotif dalam waktu kurang dari 1 abad? 3 tahun setelah berdiri, tepatnya pada tahun 1923, gempa besar Kanto melanda Jepang. Peristiwa ini memaksa banyak perusahaan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Toyo Cork pun berubah haluan, berganti nama menjadi Toyo Kogyoko, Ltd, dan mulai memproduksi alat-alat mesin. Langkah ini bukan hanya sebuah adaptasi, tapi juga awal dari transformasi besar yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Tahun 1931 menjadi tonggak penting ketika Toyo Kogyo memperkenalkan kendaraan bermotor pertamanya, Mazda Go. Ini adalah kendaraan roda 3 yang menyerupai sepeda motor dengan bak di belakang. Kendaraan ini dirancang untuk keperluan logistik ringan, sangat cocok untuk kondisi ekonomi Jepang yang sedang membangun diri dari keterpurukan pasca Perang Dunia Pertama dan krisis ekonomi global. Nama Mazda sendiri muncul tidak lama setelah itu. Banyak yang mengira Mazda hanyalah nama produk, padahal sebenarnya nama ini memiliki filosofi mendalam. Menurut beberapa sumber, nama ini diambil dari Ahura Mazda, dewa kebijaksanaan dan cahaya dalam ajaran Zoroaster. Tapi bukan hanya itu, nama ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada pendiri perusahaan, Jujiro Matsuda. Dalam bahasa Jepang, pelafalan Matsuda mirip dengan Mazda. Jadi nama ini adalah perpaduan antara spiritualitas dan personalitas, antara nilai-nilai Timur Tengah kuno dan dedikasi seorang industrialis Jepang. Tapi jangan salah, perjalanan Mazda tidak selalu mulus. Selama Perang Dunia Kedua, perusahaan ini, seperti banyak industri lainnya di Jepang, dialihkan untuk mendukung kebutuhan militer. Toyo Kogyo memproduksi senjata, termasuk senapan tipe 99. Hal ini membuat Mazda menjadi bagian dari jaringan industri perang Kekaisaran Jepang. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada Agustus tahun 1945, Toyo Kogyo yang berada tidak jauh dari pusat ledakan turut terdampak. Namun perusahaan ini selamat dan menjadi bagian dari upaya rekonstruksi kota Hiroshima yang porak-poranda. Memasuki era pasca perang, Toyo Kogyo kembali ke jalur sipil. Tahun 1960 menjadi titik balik ketika mereka meluncurkan mobil penumpang pertamanya, Mazda R360 Coupe. Mobil ini mungil, ringan, dan sangat cocok untuk kondisi ekonomi Jepang yang masih dalam tahap pemulihan. 2 tahun kemudian, mereka meluncurkan Mazda Carol, yang memperluas pasar mereka ke kelas keluarga muda. Namun yang benar-benar membuat Mazda dikenal secara global adalah inovasinya dalam teknologi mesin. Pada tahun 1967, Mazda memperkenalkan Mazda Cosmo Sport 110S, mobil pertama mereka yang menggunakan mesin rotary wangkel. Teknologi ini berbeda dari mesin piston konvensional karena memutar rotor dalam ruang pembakaran. Mesin rotary ini lebih kecil, lebih ringan, dan memberikan tenaga besar untuk ukuran mesinnya. Ini menjadikan Mazda sebagai satu-satunya produsen mobil yang berani mengadopsi dan menyempurnakan teknologi rotary secara komersial. RX-7 dan RX-8 adalah 2 model legendaris yang membawa kejayaan bagi Mazda. RX-7, khususnya, menjadi ikon dalam dunia balap dan budaya mobil sport pada tahun 80-an dan 90-an. Bahkan, pada tahun 1991, Mazda menjadi produsen mobil Jepang pertama dan satu-satunya hingga kini yang memenangkan balapan Le Mans 24 jam dengan mobil bermesin rotary, yaitu Mazda 7 O3B. Sekadar mengingatkan, kalau kamu menikmati cerita ini, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar.
Apa pendapatmu tentang mesin rotary? Apakah kamu tahu bahwa teknologi ini pernah hampir diadopsi oleh General Motors juga? Yuk, kita diskusi di bawah. Kembali ke sejarah. Pada tahun 70-an hingga 2000, Mazda menjalin hubungan erat dengan Ford Motor Company. Bahkan, pada puncaknya, Ford menguasai lebih dari 30% saham Mazda. Kemitraan ini menghasilkan beberapa model kolaborasi, seperti Ford Laser yang sebenarnya berbasis dari Mazda Familia. Namun seiring waktu dan restrukturisasi global, kepemilikan Ford menyusut dan akhirnya dilepas seluruhnya pada akhir dekade 2000. Salah satu nilai unik Mazda adalah pendekatannya terhadap desain dan filosofi produk. Filosofi Jinba Itai, yang berarti kesatuan antara penunggang dan kuda, menjadi dasar dalam merancang kendaraan yang memberikan pengalaman menyetir menyatu antara manusia dan mesin. Filosofi ini diterapkan pada semua lini produk, terutama pada model seperti Mazda MX-5 atau yang dikenal sebagai Miata di Amerika Serikat. Mobil ini menjadi roadster paling laris sepanjang sejarah, dengan lebih dari 1 juta unit terjual di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Mazda juga dikenal karena teknologi Skyactiv. Ini adalah pendekatan terintegrasi yang mencakup mesin, transmisi, bodi, dan sasis untuk menciptakan efisiensi bahan bakar tinggi tanpa mengorbankan performa. Skyactiv menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu harus berbasis listrik atau hybrid. Mazda percaya bahwa mesin pembakaran dalam pun masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Namun, Mazda tidak menutup mata terhadap era elektrifikasi. Pada tahun 2020, mereka meluncurkan Mazda MX-30, mobil listrik pertama mereka. Dan uniknya, mereka kembali menghidupkan mesin rotary. Kali ini sebagai range extender untuk memperpanjang jarak tempuh mobil listrik. Ini menunjukkan bahwa mereka tetap setia pada akar sejarahnya sambil merangkul masa depan. Bahkan dari segi desain, Mazda telah mendapatkan banyak pujian internasional karena pendekatan desain Kodo Soul of Motion mereka. Desain ini menekankan garis yang elegan, proporsi harmonis, dan dinamika gerakan yang menggambarkan kekuatan dalam ketenangan. Beberapa model seperti Mazda 6 dan CX-5 telah memenangkan berbagai penghargaan desain internasional. Di Indonesia, Mazda pertama kali dikenal secara luas pada tahun 85 melalui kerjasama dengan Indomobil Group. Namun pada tahun 2006, Mazda Motor Corporation mendirikan Mazda Motor Indonesia sebagai distributor langsung. Sayangnya, pada tahun 2017, operasional ini diambil alih oleh Eurocars Group. Meski begitu, komunitas penggemar Mazda di Indonesia tetap aktif dan berkembang dengan berbagai klub pengguna RX, MX, dan mobil Mazda lainnya. Kita juga tidak boleh lupa membahas evolusi logo Mazda. Sejak pertama kali digunakan pada tahun 34, logo Mazda telah mengalami banyak perubahan. Mulai dari tulisan Mazda yang miring, lalu logo 3 garis berbentuk M yang muncul tahun 36, hingga logo modern berbentuk sayap dalam oval yang melambangkan pertumbuhan, kelincahan, dan visi masa depan. Bahkan di tahun 2024, Mazda memperkenalkan desain logo baru yang lebih sederhana dan monokromatik sebagai bagian dari strategi repositioning mereka untuk menarik pasar premium. Sampai hari ini, Mazda tetap menjadi perusahaan independen yang unik. Mereka tidak sebesar Toyota atau Volkswagen, namun tetap konsisten dengan identitasnya. Di tengah gempuran mobil listrik dan SUV generik, Mazda tetap fokus pada keasikan mengemudi, filosofi desain, dan kualitas tinggi. Berdasarkan laporan keuangan dan strategi jangka panjang mereka, Mazda tampaknya tidak akan terburu-buru mengikuti arus, melainkan mencari cara untuk menjadi relevan dengan tetap mempertahankan karakter unik mereka. Dan mungkin, justru karena inilah Mazda begitu dihargai oleh para penggemarnya. Kalau kamu merasa cerita tentang Mazda ini menarik, tolong bantu kami menyebarkannya. Klik tombol like, share ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya dari dunia industri dan teknologi di channel Kuak Fakta. Karena di balik setiap merek besar, selalu ada cerita luar biasa yang menunggu untuk dikuak.